Welcome to Nansa Channel. Channel yang insya Allah akan istiqomah dalam membagikan ilmu pengetahuan. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu karena itu gratis, gak bayar. Kemudian, like dan komen di kolom komentar jika ada kekurangan dari video yang disajikan. Minta dukungannya demi memajukan channel ini supaya dapat lebih banyak memberi manfaat kepada halayak ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anakku sekalian. Oke, bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja, sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini yaitu ini ya pertemuan perdana kita setelah PTS atau penilaian tengah semester. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang manipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi. Ya, masih tetap pada mapel prakarya ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, selesai. Ya, langsung aja kita ke pengertian manipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi teknologi ini merupakan keseluruhan sarana penyedia produk yang dapat memudahkan atau memenuhi kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari ini muncullah dua jenis pengertian, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi itu apa sih? Yakni merupakan sarana pengolah dan mendistribusikan informasi secara digital. Jadi itu sifatnya secara digital ya, mendistribusikan informasi secara digital sifatnya. Berbeda dengan teknologi komunikasi. Ya, jadi teknologi komunikasi ini merupakan sarana atau media yang dapat mengirim dan menerima kabar berupa pesan, gambar, dan video yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk menjalin hubungan. Jadi, kalau teknologi informasi ini yaitu bentuknya secara digital, sedangkan untuk teknologi komunikasi ini pengertiannya yaitu sarana ya atau sebagai medianya. Ya. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Slide selanjutnya, sorry. Nah, di sini ada sistem komputer. Ya, ini sistem komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah dan memproses data atau suatu informasi. Nah, jadi ini pada dasarnya peralatan teknologi informasi dan komunikasi itu terbagi menjadi 3 sistem bagian ya, yaitu ada sistem komputer, sistem informasi, dan sistem jaringan. Nah, di sini kita akan membahasnya terlebih dahulu yaitu sistem komputer. Nah, jadi sistem komputer ini merupakan perangkat elektronik ya, yang dapat digunakan untuk mengolah dan memproses data atau suatu informasi. Nah, jadi pengolah data atau informasi tersebut itu dapat ditampilkan dalam bentuk suara seperti suara, gambar, video, dan tulisan cetak atau ketikan ya. Nah, pada saat ini itu sistem komputer memang berkembang sangat pesat ya, apalagi di zaman era milenial seperti sekarang ini. Sistem komputer itu memang sangat canggih sekali kemajuannya ya. Nah, ada beberapa contoh produk sistem komputer ya, meliputi personal komputer atau PC ya, kemudian ada notebook, laptop, netbook, dan tablet. Nah, dari sistem komputer ini itu muncullah terdapat 2 perangkat. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya, dari sistem komputer ini pasti ada yang namanya 2 perangkat. Apa aja sih 2 perangkat itu? Yaitu perangkat keras atau hardware, dan kemudian yang kedua perangkat lunak atau software.
Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu perangkat keras atau hardware ya. Jadi perangkat keras ini pada sistem komputer merupakan semua jenis perangkat pada sistem komputer yang tampak secara fisik. Ya, jadi yang namanya perangkat keras pada sistem komputer ini yang kelihatan bentuknya. Nah, contohnya seperti apa sih? Itu ada keyboard, mouse, scanner, dan web camera. Ya, itu bentuk-bentuk yang terlihat atau fisiknya itu kita bisa lihat ya. Nah, ini yang tadi sudah Bapak sebutkan ya, muncul ya, ada 4 ya, yaitu ada keyboard, mouse, scanner, dan web camera. Nah, ini perangkat keras atau hardware, sudah tidak asing lagi ya bagi kita ya. Nah, kemudian kita lanjut ke di sini. Selain perangkat masukan dan pula perangkat keras yang berfungsi sebagai pengolah data dan informasi, yaitu CPU, Central Processing Unit. Nah, bagian-bagian pada CPU ini ada 4 ya, yang menurut di slide ini. Ada motherboard, hard disk, CD atau DVD room drive, atau power supply ya. Ini yang ada di bagian CPU ya. Ternyata selain tadi ada keyboard, mouse, scanner, dan web camera, perangkat keras juga itu meliputi CPU ya. Nah, di dalam CPU itu ada 4 bagian-bagiannya lagi, ternyata banyak sekali ya hardware itu ya. Ada motherboard, hard disk, CD atau DVD room, dan terakhir power supply. Nah, kita kembali lagi ke slide selanjutnya. Ya, untuk yang keyboard, keyboard ini apa sih? Keyboard ini kan ya semua sudah pada tahu ya, karena teknologi sekarang itu memang sangat canggih, beda dengan zaman dahulu ya. Anak SD zaman sekarang itu sudah paham betul ya tentang hardware, software, jadi tidak asing lagi ya. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini, kegiatan KBM dilakukan secara online, secara menyeluruh ya. Jadi itu juga sisi baiknya ya, memperkenalkan anak terhadap sistem komputer ya. Nah, dari keyboard itu, keyboard papan ketik merupakan perangkat masukan pada sistem komputer berupa teks dan numerik dan jenis data yang lain dengan cara menekan tombol pada papan ketik ya. Keyboard ya. Kemudian ada mouse itu atau tetikus ya sebutannya, digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan kursor agar posisi teks dan perintah dapat dilakukan sesuai keinginan pengguna, sesuai kita ya. Bila kita menggunakan laptop itu pasti kita lebih nyaman itu menggunakan mouse ya, daripada kita langsung ke papan hitam itu. Nah, kemudian ada scanner. Scanner berfungsi melakukan pemindaian sebuah dokumen, baik berupa teks maupun gambar. Nah, ini ada scanner. Nah, jadi fungsinya scanner itu untuk mengubah dokumen fisik menjadi dokumen digital. Biasanya kita kalau ingin men-scan itu suatu data itu atau suatu file yang sudah kita print out, itu kan berbentuk fisik ya, berbentuk kertas ya. Bisa kita jadikan dokumen digital itu dengan cara men-scan-nya ya. Kemudian ada web camera, berfungsi mengambil data berupa gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Pada mulanya web camera ini dibuat secara terpisah ya. Namun pada seiring perkembangan zaman, semakin kesini zaman, web camera dipasang langsung pada perangkat laptop, notebook, dan netbook ya. Kemudian kita lanjut ke perangkat yang ada di dalam CPU ya, yaitu ada motherboard. Motherboard merupakan bagian dari CPU ya, berupa papan rangkaian tercetak yang terdiri atas beberapa komponen ya, seperti chip, mikroprosesor, memori, RAM atau ROM, VGA card, sound card, dan beberapa konektor masukan ataupun keluaran. Nah, kemudian di sini ada hard disk. Hard disk merupakan bagian dari CPU ya, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Ya, jadi jika tidak ada di dalam CPU, jika tidak ada hard disk, maka kita tidak dapat menyimpan suatu data. Oke, seperti itu. Kemudian ada CD room atau DVD room yang merupakan bagian dari CPU yang digunakan untuk membaca data dari CD. Kita juga bisa jadi selain flash di situ, kita menggunakan CD room juga bisa
Ya, untuk menyimpan suatu data kita bisa menggunakan CD-ROM selain dari flash disk. Kemudian ada power supply. Power supply berfungsi memberikan tegangan kerja yang diperlukan oleh semua perangkat yang ada di dalam CPU. Nah, itu fungsinya power supply, untuk memberikan tegangan kerja. Oke, kita lanjut ke kita masih berada di perangkat keras ya, atau hardware ya. Jadi perangkat keras yang berfungsi sebagai keluaran atau output pada sistem komputer itu ada sebagai berikut ya, seperti ini ya. Ada layar monitor, printer, dan juga speaker. Nah, layar monitor ini berfungsi menampilkan hasil data yang telah diproses secara grafis ya. Ini layar monitor fungsinya seperti itu ya, untuk menampilkan hasil data yang telah diproses atau yang telah kita proses secara grafis. Kemudian ada printer. Printer merupakan perangkat keluaran pada sistem komputer yang mampu mengubah data ya digital menjadi data yang tercetak ya. Jadi data digital kita atau soft copy data kita ya, itu kita bisa print out, kita jadikan sebagai bentuk fisik ya melalui printer. Kemudian ada speaker, merupakan perangkat keluaran pada sistem komputer yang mampu mengubah data suara audio digital yang menjadi suara yang dapat kita dengar. Jadi itu fungsinya speaker. Oke, pembahasan kali ini sepertinya cukup ya. Bila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya langsung ke WA grup Bapak ya, atau WA grup atau ke WA Japri. Oke. Untuk tugasnya